Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadal Vita dengan NIM 3221159 izin memaparkan materi kami, yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran biaya tenaga kerja. A. Kebutuhan tenaga kerja. Semakin banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja, maka biaya tenaga kerja yang akan dianggarkan akan lebih besar. B. Rekrutmen tenaga kerja. Saat terjadi rekrutmen tenaga kerja, otomatis biaya tenaga kerja yang dianggarkan juga akan bertambah. C. Gaji dan upah. Pihak penyusun anggaran sebelumnya telah menentukan standar batas gaji dan upah yang akan diberikan kepada tenaga kerja yang nantinya akan mempengaruhi besarnya anggaran biaya tenaga kerja. D. Penilaian kapasitas, keahlian, dan kemampuan tenaga kerja. Penilaian kapasitas, keahlian, dan kemampuan tenaga kerja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan mempunyai sumber daya manusia yang benar-benar kompeten atau masih harus melewati tahap melewati. E. Pelatihan tenaga kerja. Adanya pelatihan tenaga kerja dengan otomatis akan menambah jumlah anggaran biaya tenaga kerja. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci jumlah jam kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung dalam satu periode yang akan datang. Dengan demikian, anggaran ini terbagi menjadi dua, yaitu A. Anggaran jam kerja langsung atau JKL. Anggaran ini merencanakan secara terperinci berapa jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi yang sudah direncanakan. Untuk satu periode anggaran besar, kecilnya JKL akan tergantung pada A. Anggaran produksi. Besarnya produksi per periode tergantung pada kebijakan produksi yang dipergunakan. B. Standar pemakaian JKL. Standar pemakaian JKL adalah jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk. Standar jam kerja biasanya diketahui melalui 1. Observasi, 2. Data historis. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Setelah anggaran jam kerja langsung tersusun, berikutnya adalah menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau TKL. Anggaran biaya tenaga kerja langsung 1 tahun tersebut kemudian dipakai sebagai dasar untuk menentukan besarnya biaya TKL per unit yang nantinya dipakai untuk menentukan harga pokok produksi per unit bersama-sama dengan biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik. Anggaran biaya TKL dalam 1 tahun akan bergantung pada A. Anggaran JKL. Semakin besar anggaran JKL pada masing-masing bagian produksi, maka anggaran biaya TKL akan semakin besar. B. Tarif upah per JKL. Tarif upah pada masing-masing bagian dimungkinkan berbeda jumlahnya. Semakin tinggi upah pada bagian produksi, maka biaya TKL total akan semakin besar. Besarnya anggaran biaya tenaga kerja langsung secara keseluruhan akan diformulasikan sebagai pendekatan yang digunakan dalam perencanaan biaya tenaga kerja langsung. A. Memperkirakan standar jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk setiap unit dari tiap produk, kemudian memperkirakan tingkat upah rata-rata menurut departemen pusat biaya atau operasi. B. Memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung untuk beberapa pengukuran dari keluaran yang dapat direncanakan secara realistik. C. Membuat daftar personel menurut kebutuhan jumlah personel, termasuk biaya untuk tenaga kerja langsung di setiap pusat tanggung jawab. Cukup sekian pemaparan materinya, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.